Jadi pada abad pertengahan ketika ya Marco Polo sudah menyatakan, mempersaksikan bahwa di Samudra Pasai itu menjadi pusat peradaban Islam pada waktu itu. Banyak ulama-ulama dari negeri manca datang ke situ kan, katanya datang ke di sana ramai, dikenalkan ada Java Mayor, ada Java Minor dan sebagainya di sana. Jadi akhirnya Jawa terkenal di mana-mana. Ya, walaupun saya yakin sebelum itu Jawa sudah dikenal karena mungkin faktor rempah-rempahnya sejak awal. Ya, Venesia semakin ramai, ya kan? Daerah Laut Tengah mesti semakin ramai. Kemudian setelah penaklukan Konstantinopel 1453, kan gitu kan? Itu kan sungguhnya dekat ya dengan ketika Ibnu Battuta datang ke sana, juga ke Turki kan juga dia datang. Ya, mungkin tidak sampai ke Konstantin, mungkin hanya sampai ke Anatolia atau ke Bursa. Kalau saya membaca di Bursa yang dulu kan ibu kota Turki kan di antaranya di Bursa, ya. Sekarang ya kota biasa. Ya, sebelum mencapai Eropa di Bizantium atau Konstantinopel pada pertengahan abad ke berapa? 15 kan, 1453 ya kan, abad 15 ya. Nah, di Jawa udah ramai, Majapahit sudah hampir tumbang pada saat itu, karena saat itu Brawijaya I berarti kan, Prabu Kertawijaya, dan itu sudah ramai di situ, banyak orang Islam. Dari kalau di catatan sejarahnya Tarikh Aulia itu ada namanya Ibrahim Asmoro. Ya, ada Sayyid Maulana Ibrahim Asmoro, yaitu dari Samarkand, ya kan, Asmoronya Samarkandi kan, gitu kan. Itu punya sanak kadang, termasuk putranya Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ya kan. Itu Raden Rahmat, dan sebelumnya ada Maulana Malik Ibrahim sudah berdakwah di keraton. Ya, Majapahit itu. Jadi pada abad itu antara, kalau kita belah dunia itu ya memang sudah nyambung peradaban dakwah Islam kan, gitu kan, yang di sana sama yang di sini kan begitu. Kalau kita kontekkan gitu ya, kalau kita hubungan dalam konteks dakwah dan dagang itu mesti sudah nyambung. Jadi menurut sejarawan Aceh, Hasmi namanya, ya. Beliau menulis ketika Majapahit menyerang Pasai itu, kemudian terjadi perdamaian, ya. Kemudian para ulamanya didatangkan ikut bersama prajurit dan pasukan Majapahit datang ke Majapahit, termasuk para putri-putri mereka. Biasanya kalau zaman dulu itu ya, menyertakan putri yang cantik itu dibawa ke sebagai sebagai persahabatan, zaman dulu begitu. Nah, itu diantaranya dinikahi oleh Prabu Kertawijaya itu, yang terkenal itu. Jadi antara ya pada waktu itu, kalau Prabu Kertawijaya itu tahun 1447 berkuasanya sampai 1451. Itu yang kemudian dari istrinya beliau, menurut sejarawan atau menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, itu melahirkan Raden Hasan atau Raden Fatah yang kita kenal itu, yang kelak mendirikan Kesultanan Demak pada sekitar 1479. Ya. Jadi saya rasa bisa nyambung juga ya, pada antara 1479 dengan 1451 itu kan agak sedikit masuk akal itu ya. Nah, makanya seorang sejarawan Atmodarminto dari Jogja, seorang wartawan senior dulunya, itu menulis di Babad Demak itu kan, bahwa Raden Fatah itu bukan putra Prabu Brawijaya kelima, itu kan, tetapi Prabu Brawijaya yang pertama, yaitu Kertawijaya, dengan alasan tadi. Ya, kalau kok putranya Prabu Brawijaya kelima kok lahirnya kapan? Apa sampai
kira-kira udah cukup dewasa pada tahun 1479 kan gitu tak? Gitu. Karena Prabu Brawijaya V itu kan dikudeta tahun 1478 oleh Girindra Wardono itu kan gitu aja. Kira-kira kok ya dekat sekali 48 sama 1478 dengan 1479 kan gitu kan. Kalau agak masuk akal kata beliau, kata Raden Atmodarminto itu ketika memang Raden Fata itu putranya Prabu Brawijaya I, yaitu Kertawijaya itu. Yang dikatakan di situ namanya Ndorowati Murdaningrum. Itu nama Jawanya kira-kira begitu. Yang dulu merupakan hadiah mungkin dari kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit. Ya, semacam persembahan apa-apalah kita waktu itu ya, bentuk penghormatan ya antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Dan itu sudah dilakukan sebelum Majapahit berdiri. Masa Kertanegara kan juga sama kan gitu ya. Raden Wijaya itu mengawini jandanya Kertanegara juga kan. Jadi ada Dayah, Diah, Dara Petak dan sebagainya itu. Nah itu kalau sejarah nanti kira-kira begitulah orang-orang luar datang ke Majapahit, ke Jawa, sampai kemudian lahirlah Demak kan gitu ya Mas ya. Demak kan kisarannya sekitar akhir abad ke-15 ya. Ya 1479 atau mungkin 1481 yang sering diantaranya dua tahun itu ya. Tapi saya yakin dua-duanya bisa benar ya, bisa benar dua-duanya. Nah, bagaimana hubungan Demak dengan wilayah yang lain kan berarti sekarang itu ya masuk ya. Jadi pada abad ke-15 akhir dan abad awal 16 itu sudah berdiri setelah Pase atau Samudra Pase itu runtuh, digantikan oleh kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam kan gitu ya. Sebelumnya ada Malaka yang sudah jatuh tahun 1511 kan gitu kan, yang dikuasai Portugis gitu kan. Jadi nah Aceh Demak itu kan sudah banyak hubungan sejak awal ya, apalagi aslinya orang Demak itu kan banyak kan juga dari daerah-daerah lain di Nusantara ya, gitu. Artinya memang ya Demak kan dari murid-muridnya Sunan Ampel banyak sekali. Sunan Giri juga muridnya Sunan Ampel kan itu ya. Putranya dua juga muridnya Sunan Ampel, itu kan. Sunan Bonang sama Sunan Derajat itu kan juga putranya semuanya. Mereka juga muridnya Sunan Ampel. Raden Hasan atau Raden Patah itu juga muridnya Sunan Ampel. Bahkan dinikahkan dengan putranya Sunan Ampel, kan gitu kan. Jadi sesungguhnya hubungan ini kayak kalau istilah orang mustalah hadis, belajar mustalah hadis kan sanad yang berkata ya. Sanadnya nyambung semuanya. Gitu ya. Jadi semalam saya ngisi acara itu ya, membedah kitab Tarikh Aulia miliknya Kiai Haji Bisri Mustafa ya, itu kan beliau menulis sejak awal runtut itu. Jadi bahwa asal muasal orang Ratu Jawa atau Sultan Jawa itu dari negeri Cempa kan itu kan, dari negeri Cempa. Cempa yang mana? Ternyata ketika kita telusur, Cempa yang ada di daerah Pase atau di wilayah kekuasaan Samudra Pase, bukan di sekitar yang Cempa Kamboja sana. Ya satu terlalu jauh barangkali jarak pada saat itu ya. Yang kedua secara rute perdagangan memang bisa masuk akal kalau Cempa itu ada di wilayah Pase atau Aceh itu. Di samping tadi diceritakan sejarawan Aceh bahwa mereka memang berasal dari Jempa. Di Aceh namanya Jempa ya. Begitu. Ya dari Jempa itu. Apa namanya? Yang ngomong Jempa gitu. Benar. Itu mungkin ya. Iya benar. Di sini ada Putri Cempo, ada macam-macam. Kalau di Jawa banyak sekali. Cempo. Kalau ada Cempa.
Karena juga kemungkinan sulit, wong Jepang waktu itu juga masih dikuasai oleh penjajah Vietnam dan sebagainya. Kan itu kan? Artinya kalau sudah berdiri sebuah peradaban Islam di sana juga sangat sulit. Bayangan kita sangat sulit ya. Sebuah peradaban di mana negerinya, ya kan? Walaupun banyak yang menulis tentang itu juga ada, tapi saya kok cenderung ya sebagai seorang peneliti itu lebih cenderung bahwa rute itu menentukan pertama. Yang kedua, pada abad itu Cempo yang ada di mana tadi di Kamboja itu masih dalam jajahan orang Vietnam. Kan itu ya, sangat sulit sesuatu negeri yang belum merdeka kemudian memancarkan cahaya keislaman yang kuat. Walaupun saya yakin juga ada Napatila, saya yakin ada orang-orang dari Arab di sana. Karena memang letaknya juga di pinggir pantai kan itu ya, artinya di pinggir laut, jadi sangat mungkin sekali kan itu ya. Tapi kok kemungkinan besarnya menurut sejarawan yang lain itu ya rute perdagangan itu lewat itu. Nah itu kembali ke Demak. Jadi kemudian Demak itu menurut Tom Peres dalam Suma Oriental kan juga dikatakan bahwa ketika dia mengunjungi Demak itu penduduknya juga sangat banyak dibandingkan Pasai waktu itu jadi padat sekali, jadi mungkin lebih dari 10.000 kakak. Coba diteliti lagi nanti kalau saya salah di itu ya, sudah diterjemahkan kan, sudah bisa dilihat. Yang kedua, saya membacanya bahwa para mula, para syekh, para ulama di Demak itu sudah membangun masjid di situ, sudah berhubungan dengan para ulama-ulama di luar negeri pada masa itu. Itu logis kan gitu ya. Sumber Portugis bukan sumber Arab. Ya. Kemudian dari tulisannya Graf dan Pizut ya, yang kerajaan-kerajaan pertama Islam di Jawa itu loh. Dia menulis juga bahwa pada masa itu hubungan Sunan Gunung Jati dengan Syarif Mekah dan Khalifah Turki bahkan menurut Graf itu sudah ada. Jadi ketika beliau mengusulkan gelar sultan bagi yang diterangkan Sultan Trenggono. Jadi waktu itu beliau menerangkannya yang banyak diterangkan oleh para sejarawan itu Sultan Trenggono. Tapi saya nggak tahu karena Sultan Fatah kan juga masih sampai tahun 1518 ya, gitu kan. Sultan Fatah itu sampai dari mulai kalau misalnya Demak berdiri 1481 atau 1479 itu beliau sampai tahun 1518 ya, mesti ramai hubungan para ulama di situ. Kalaupun tidak resmi misalnya, karena catatan waktu itu sangat sulit kan gitu ya. Apalagi pakai serat kekancingan gitu ya. Ya saya juga pengen lah ya jangan terlalu saklek bahwa mana ini tulisannya, bukti otentiknya, memang sangat sulit pada saat itu. Hubungan komunikasi secara langsung para ulama, ya kan? Dan lebih kuat pada masa itu hubungan para ulama itu. Saya pernah diceritakan, kadang-kadang untuk sebuah surat aja sedemikian rupa tulisannya kan itu, bahkan bisa dipahat dan sebagainya. Jadi sesungguhnya bisa mungkin saja waktu itu seorang Sunan Gunung Jati juga karena beliau kan oleh sejarawan kita dikenal berasal dari sana, punya garis keturunan dari dinasti Mamluk kan gitu kan, dari Mesir itu. Ya. Berarti kan kedekatannya kan sangat dekat hubungan beliau sebagai seorang, dan tanda petik kalau zaman sekarang namanya diplomat kan gitu kan, dengan sana itu ya, dengan dinasti Mamluk sebelum ditaklukkan Turki Utsmani tahun 1517 kan gitu ya. Itu lengkap di dalam sejarah kita, masuklah insyaallah, nggak ada nggak ada masalah insyaallah. Jadi kemudian apa lagi? Setelah itu ada dua kan, berarti saya tadi udah menyampaikan data bahwa para ulama dulu sudah berhubungan secara luas. Jadi
eh, saya waktu itu penelitian saya kan abad 16 ya Mbak ya, abad 16 ya. Jadi abad 16 itu kan memang ramai-ramainya ada Portugis yang datang ke Jawa, ke Nusantara, ke Malaka, dan wilayah Nusantara lah waktu itu. Ya. Jadi apa hubungannya? Ya tentu karena Portugis itu waktu itu membawa misi 3G itu ya. Tentu orang Islam juga tidak mau kan itu kan? Tidak apa namanya? Iya. Tidak ini kan namanya berbeda. Gampangnya nek cara jenengan tuh akidahnya beda kan gitu kan? Ya kan? Ideologinya beda, apalagi merusak dan sebagainya, ya kan? Merusak perdagangan yang sudah dibangun oleh Demak, oleh Malaka, oleh Ternate. Rata-rata sejarah Mbak kalau kita teliti itu selalu ada fokus ekonomi juga ada, makanya ada sejarah ekonomi. Kalau banyak kan tulisan sejarah ekonomi pada abad ke-16. Jadi jangan saya menafikan kalau kita bicara sejarah dakwah itu ada kaitannya mesti dengan sejarah ekonomi, dengan perdagangan, dengan apa namanya, dengan yang seperti itu. Ya, pasti itu. Karena support itu mesti dari situ. Support dakwah itu mesti dari situ. Iya, jangan bisa bayangkan seorang Pati Yunus mengirimkan tentara ke Malaka dengan sekian puluh kapal perang, dengan ribuan prajurit, mesti dengan sekian banyak logistik yang harus disiapkan, dengan strategi yang harus dia kuasai untuk menguasai benteng Malaka. Kan mesti itu. Kemudian setelah Demak runtuh, seorang Ratu Kalinyamat itu aja menolong Aceh, membantu Aceh mau saya ya, membantu Aceh, membantu Johor, membantu Ternate dengan gampangannya ratusan kapal. Ya, aku bayangin dunia Islam pada saat itu ya, pada masa Demak, pada masa Jepara itu sudah sangat luar biasa. Seorang wanita Jawa itu aja, itu punya visi maritim yang sedemikian rupa, ya, ke Aceh, ke Malaka, ke Johor, ke Ternate. Itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Berapa dia menyiapkan prajurit, logistik, bahan bakar, tetap bengek itu aja, strategi perang, bayangkan. Padahal dia hanya berpuasa sekitar, kalau Kalinyamat itu berpuasa sekitar 30 tahun, 1547 sampai 1579, ya kan? Makanya dia oleh orang Portugis dikatakan seorang wanita hebat, kan gitu kan, wanita kaya dan berjuang, kan gitu. Itu orang Portugis nggak koni seperti itu. Dalam buku apa, The Asia Kauto itu juga mengatakan begitu. Ya. Itu hebatnya pahlawan-pahlawan apa, nenek moyang kita, seorang pelaut itu benar gitu. Apalagi gitu ya, kira-kira itu. Nah nanti ketika apa ya, ketika Demak kalah 2 kali, nah kan gitu ya mulai kan, pada tahun 1513 sama 1521, yang keduanya dipimpin oleh Pati Yunus, kan gitu kan, ya. Kemudian kekalahan itu membuat Portugis kan kemaki dalam bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa kalau kemaki? Ya belagu, songong, jumawa, gitu kan, jumawa. Kemudian dia menghubungi orang-orang di Pasundan, di Pajajaran, sama di Majapahit yang bagian timur itu, yang sisa-sisa kerajaan Majapahit itu, ya. Karena mau sejak awal ketika mau menguasai Goa saja, sama menguasai Malaka, itu mereka sudah berkuar-kuar nek bahasa kitanya, gitu ya. Kemudian pokoknya selain yang Moro itu dia apa namanya, dia bisa berdagang, dia bisa, yang Moro itu yang kaum Muslim itu ya, dia menghubungi para penguasa Hindu di berjalan di daerah-daerah India dan sebagainya itu waktu menguasai Goa dan sampai ke Malaka. Nah, ketika mau menguasai mana tadi, Nusantara, tadi ketika Malaka
bisa diruntuhkan oleh Demak 2 kali itu aja. Hanya Portugis pengen bahwa jalur dagang dia itu tidak lewat utara karena sangat sulit secara arus lautnya. Dia pengen arah itu lewat jalur selatan. Analisis saya pasti itu yang lautnya lebih dangkal, lebih landai agar untuk sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah. Sampai pulangnya Portugis dari Nusantara, rute ini tidak pernah dikuasai. Ini eloknya ya. Jadi Aceh, Ternate, Jepara dalam hal ini Demak itu aja, itu mampu menghalangi, membendung Portugis dari rute perniagaan ini ya. Sehingga tidak pernah dikuasai oleh bangsa Portugis. Ini penting menurut saya ya. Rutenya mana aja kan Pak? Rutenya kalau yang dikuasai Portugis kan lewat Brunei lah berarti. Lewat Brunei terus nanti utara Kalimantan itu sampai ke Maluku. Kan gitu ya. Yang biasa dilakukan oleh pedagang kita, dagang muslim itu mesti lewat jalur Selat Malaka ya, sebelum dikuasai Portugis ya. Selat Malaka kemudian terus ke arah bekas-bekas Sriwijaya, terus ke bawah sampai ke pantai utara Jawa. Semuanya daerah nyaman, baik untuk dihuni oleh manusia maupun untuk pelayaran. Jadi Jawa kenapa penduduknya banyak sejak dulu? Karena itu karena mudahnya secara ini ya, tempat itu mudah didiami gitu ya. Kalau Sumatera aduh sulit itu ya, karena pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar kan gitu ya, hutannya lebat-lebat. Terus kalau kita membaca literatur para pedagang Arab dulu, itu ada ular yang bisa makan gajah, itu ada. Wah ya opo gede nih berarti kan gitu ya. Berarti kan sangat sulit gitu ya untuk menundukkan wilayah Sumatera. Akhirnya orang banyakkan ke Jawa. Jadi kalau orang luar mengatakan sulit masuk ke Jawa, Islam itu sangat sulit dipahami juga. Karena Jawa itu paling mudah untuk didatangi. Pantainya sangat dangkal kan gitu ya. Banyak pelabuhan-pelabuhan di seluruh Jawa kan, dari Banten, dari Batavia atau dari Sunda Kelapa sampai ke Madura itu mudah sekali. Sehingga kalau kemudian ada hikayat Raja Arab Ratu Sima, masih ingat kan? Nah gitu ya, abad paling tidak abad ke-600, tahun 674 kan gitu ya, abad ke-7 masih, itu ya masih sangat mungkin orang Arab sudah sampai ke Jawa. Wong faktanya sejarah itu masyhur ya kan, ada orang Taci yang datang ke Kalingga kan gitu ya, yang pada masa itu ratunya adalah Ratu Sima, ingin mencoba kan gitu dah. Apakah benar rakyatnya Ratu Sima itu sedemikian patuhnya kepada ratunya dan tidak mau mengambil barang milik orang lain. Nah, ternyata kemudian Raja Tajih itu tidak jadi karena tahu bahwa benar. Nah berarti orang Arab juga sudah masuk di Jawa abad ke-7 gitu ya. Saya tadi baca ini nih, ada kitab karangannya ini, itu aja. Ini menjelaskan itu. Jadi ini tulisan sudah diterjemahkan itu ya, perkembangan Islam di Timur Jauh, gitu kan? Yang nulis beliau ini, jadi Al-Alamah Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad, ya, ini banyak ditulis. Sekarang buku-buku begini sudah jarang dipakai ya, mungkin ya oleh anak-anak kita ya. Sayang sekali ya, itu aja sudah mulai lupa dengan aksara Jawa. Gitu ya. Jadi hasanah kita itu hilang, sejarah kita hilang. Huruf Jawa yang ditulis oleh para orang-orang dahulu, para wali itu juga sudah hilang. Arapegonya juga sudah mulai jarang dipelajari, kecuali di daerah Jawa Timur mungkin masih banyak kan. Tapi di Jawa Tengah masih banyak pesantren, ya, mungkin pesantren masih ada, ya kan? Artinya hasanah kita hilang sudah, ya kan? Belum Arapegon Melayu sudah mulai kita hilang. Jarang emang, karena ombaknya kan, kayak pantai barat
Sumatera itu kan baru dilalui oleh pedagang Arab dan Persia atau pedagang dari sana lah gitu ya. Pedagang Muslim itu baru setelah Portugis menguasai Malaka, karena diblok oleh Portugis dengan cukai yang tinggi. Walaupun akhirnya Malaka juga mati juga karena terlalu istilahnya Melling Roloff itu mengatakan Portugis itu suka menyakiti pedagang Islam gitu ya. Itu di bukunya beliau, disertasi juga yang terkenal ya. Saya banyak merujuk buku-buku mereka ya, yang dari barat itu, Melling Roloff, kemudian Shrek gitu kan, macam-macam lah, banyak lah. Berkata jujur, Flekel itu kan banyak. Jadi ketika diblok Malaka itu oleh Portugis, kemudian para pedagang Muslim lewatnya pantai barat Sumatera, itu ya. Kemudian sampai Selat Sunda, lagi-lagi masuk ke pantai utara Jawa lagi. Maka pantai utara Jawa enggak selatan karena beratnya gelombang itu, ya kan? Beratnya gelombang. Enggak. Ini mau saya hubungkan ke larangan parangtritis itu loh, Ustaz. Oh, larangan. Ada pendapat sebenarnya di situ tuh untuk pelabuhan penjajah saat itu, tapi karena agar masyarakat tidak ke situ, dimunculkanlah di situ berbahaya, ada batu gitu dan sebagainya, gitu. Oh gitu ya. Kalau saya korelasikan ke situ. Oh gitu ya. Kalau ngonteknya data validnya mungkin agak sulit ya. Artinya apakah benar, berarti kan zaman semono kuwi ya angel golek sumber data masa itu. Tapi kalau gampangannya misalnya, kalau kepeksa saya yakin bisa. Ya. Kalau katanya ada asumsi bahwa di antara bantuan ke Diponegoro itu datang dari Laut Selatan, juga ada kemungkinan kalau misalnya itu bisa dihubung-hubungkan, tapi kan kita masih beraba-raba nih. Ini fakta atau gitu kan? Kalau bahasa sejarah kan tetap begitu ya. Anda bisa kemudian sekonyong-konyong, oh benar, analisis kan juga tidak bisa. Nanti saya disalahkan orang filologi kan gitu. Begitu. Kira-kira begitu, sulit tetap ya. Jadi kalau terpaksa sangat mungkin loh, nyatanya ada pelabuhan Cilacap, Pangandaran dan sebagainya, itu sangat mungkin. Ya kan itu ya, faktanya juga mungkin kan itu ya. Karena dimistiskan. Oh iya. Ini menarik juga. Iya, karena saya baca itu begitu. Akhirnya sampai detik ini kan akhirnya masyarakat takut. Iya. Di sana. Meskipun ya ombaknya memang benar-benar gede. Iya benar. Tapi kan bukan karena geografisnya itu. Kalau ombak gede, orang peselancar pasti lebih suka. Dibangun nanti kamu dimakan. Ratu pantai selatan itu. Ya kalau mitos atau legenda yang kayak gitu kan memang diciptakan ya oleh para penulis kolonial kan waktu itu kan gitu ya. Sejak Diponegoro itu kalah perang, memang Belanda itu sangat mudah menguasai karena nggak ada saingan, nggak ada perlawanan sama sekali. Ya, satu-satunya waktu itu di Jawa ya, ini kita konteksnya Jawa ya. Yang bisa melakukan cuma Diponegoro sama Pakubuwono ke-6, ya kan? Ya, Pakubuwono ke-6 itu yang dikatakan dalam sejarah itu membantu perjuangan Diponegoro, ya. Jadi ya itu bagian dari cerita yang lain mungkin, gitu ya. Iya, tahu bisa jadi kan? Jadi artinya menurut yang kita baca itu kan Pakubuwono itu yang menjadi eyang kakeknya Pakubuwono X kan gitu ya. Dan Pakubuwono X diasuh oleh eyang putri agungnya, artinya istrinya Pakubuwono ke-6. Nah, barangkali didikan dari seorang patriot itu nih. Pakubuwono X muncul seorang patriot yang luar biasa. Iya kan? Iya, masa keemasan Kasunanan. Iya kan gitu kan? Nah kebetulan dibuang dekat dengan Manado, pembuangan Diponegoro. Itu aja Belanda nggak mau, hanya Diponegoro dibuang ke Makassar lagi kan. Usia Pakubuwono VI tuh hanya sekitar 40-an tahun. Masih muda. Jangan bisa membayangkan seorang ratu, ya kan, dinya, itu, ya mesti
ya apa toh kan gitu kan. Iya, kalau kemudian ditemukan konon, kemudian setelah dimakamkan ke Imogiri ada bekas tembakan di kepalanya, ya sangat mungkin sekali. Mungkin beliau ya kayak patriot betul, seorang patriot, nggak mau menyerah, ya kan, betul kan gitu. Kalau neng cerita di jenengke misalnya, oh dia jatuh dari laut ketika berselancar dan sebagainya, lagi bertamasya di laut Ambon, kan ceritanya begitu, yang dibikin. Ya begitulah. Jadi kemudian orang kita itu, umat Islam itu di apa, setelah itu kemudian muncullah kan politik etis Belanda itu. Wah, sudah mulai bagaimana caranya supaya tidak muncul lagi seorang Diponegoro begitu. Tidak ada lawan lagi sudah. Setelah itu benar-benar Belanda menjajah. Kalau yang paling nampak itu sungguhnya pengaruh, gitu ya. Pengaruh saja. Pengaruh itu kuat sekali. Gitu. Jadi kalau apa ya? Kalau bukti itu memang masih kan harus mencari arsip ya, kan itu ya. Berikut ke ini ya, kepanjangan wilayah tadi ya. Iya kan gitu tuh. Kalau Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa apa namanya, merupakan perwakilan Turki Utsmani, ya kalau sejak Demak ya waktu itu kan. Jadi kalau dalam konteks hubungan kultural bisa mungkin saja kultural ya, secara dakwah kan gitu kan. Mereka sudah ada hubungan, mereka nyatanya ditulis juga oleh Graf kan gitu ya. Nyatanya benderanya juga mirip dengan bendera yang dipakai oleh Turki Utsmani itu. Saya kan ke Turki tahun berapa? 2017 kan, ke Istanbul itu. Saya menemukan bendera yang sama dengan bendera-bendera yang ada di Nusantara. Itu fakta itu, fakta sejarah. Cuma fakta pendukungnya belum. Iya, kita masih harus arsip itu kalau di Jawa, arsip Utsmani di Jawa itu masih di abad 18, 19, 20. Ada. Artinya surat menyurat antara Pakubuwono X dengan Konsulat Jenderal. Itu kan saya tulis juga di Republika juga. Itu ini. Saya juga punya arsipnya dalam bahasa Utsmani dan Turki. Sebagiannya ada yang sudah menerjemahkan oleh Dubes Turki ada. Saya jauh sebelum itu saya dapat dari teman di Turki yang sudah diterjemahkan sebagian. Ya, dari Utsmani, bahasa Utsmani ya, yang mirip kayak pegon Melayu kan gitu kan, atau pegon Jawa, itu bahasanya kayak gitulah kira-kira. Kemudian menjadi bahasa Turki sekarang, setelah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu banyak arsip itu, bahwa Turki membantu Jepara ketika ada bencana, membantu Ambon ada bencana, itu ada arsip itu. Ya. Turki membeli apa tanaman-tanaman di Jawa, itu ada arsip itu. Kemudian oleh Pak Peter Carey mengatakan Jawa itu adalah Aceh dan sebagainya. Memang menurut saya juga ada juga. Nyatanya ada konsulat jenderal di Batavia. Itu berdiri tahun 1882. Gedungnya juga masih ada. Kan itu kan? Gedungnya masih ada. Yang ngasih juga orang mereka juga. Kan gitu kan? Ayat diberikan kepada kedutaan atau konsulat jenderal itu dibeli berapa rupiah gampangannya begitu ya pada masa itu. Itu tahun 1882. Itu ada konsulat jenderal. Bahwa pada waktu itu Turki Utsmani sudah lemah, iya kan gitu ya, dengan artinya, tapi Turki sangat peduli dengan urusan-urusan dakwah, urusan perdagangan dan sebagainya. Waktu itu masih kuat. Termasuk yang ditulis oleh arsip itu bahwa Pakubuwono X menyampaikan ucapan selamat atas selamatnya Abdul Hamid kedua kan. Kalau saya tanya ke Kiai Muhtarom di di Masjid Agung itu, lah ini dulu hadiah dari Sultan Hamid ini Mas Kasur, yang di Tugra di depan pengimaman itu lah, di atas itu, kan begitu ya. Ya alhamdulillah lah, mulai sedikit-sedikit tersingkap ya
bahwa kalau saya tidak memasalahkan ada Turki atau Arab atau siapa, nggak ada masalah. Memang itu mau sudah ada fakta sejarahnya, hubungan Indonesia dengan orang-orang Islam dari luar itu sejak abad ke-7 sudah ada. Mau diapain? Gitu ya. Tapi hubungannya hubungan bilateral kan ya Pak, itu hubungan sesama negara merdeka. Ya, ini yang mungkin kesimpulan saya akhirnya ya. Kalau orang tabu dengan kalimat-kalimat khilafah, saya rasa itu malah pengertian sungguhnya ya. Sungguhnya yang pengertian awalnya adalah solidaritas umat, itu yang persaudaraan antar umat itu yang mendasar sungguhnya. Bahwa ada struktural, ada kultural itu lain masalah ya. Bahwa umat Islam itu sudah dulu disatukan dengan ini, ada persaudaraan, ada spirit ukhuwah Islamiyah, kan itu kan. Kemudian yang kedua ada tadi, jadi solidaritas sesama umat Islam di dunia, itu yang kedua. Yang dalam konteks historiografi kita itu dikenal dengan pan-islamisme itu, kan gitu kan. Saya itu dipahami oleh orang Barat juga kok, pan-islamis itu ada. Ya, jadi saya baca bukunya Flecke, baca bukunya Schricher, baca bukunya tulisan mereka ya, orang-orang orientalis gitu ya, itu juga menyatakan bahwa memang ada solidaritas, itu ada. Jadi kalau Demak meminta Turki Utsmani pada waktu itu ya memang waktu yang paling kuat memang Turki kan, negara satu-satunya yang paling bisa diandalkan waktu itu Turki kan gitu ya, lewat hubungan baiknya Aceh sama Turki Utsmani kan gitu ya. Siapa lagi waktu itu selain Turki, kan nggak ada juga. Wong dinasti Mamluk sudah runtuh, dikalahkan oleh Salim Khan gitu kan, tinggal Turki. Karena Salim melihat perompakan terhadap perdagangan Muslim itu oleh Portugis memang satu perompakan. Yang kedua, kalau menurut Melling Rollos itu memang Alfonso Dalbuquerque gitu ya, gitu ya. Itu memang ingin menyerang Mekah, ingin mengambil makam Nabi di Madinah. Memang begitu. Itu ditulis oleh mereka, dan bukunya masih ada. Saya punya bukunya. Gitu. Jadi artinya sejarawan-sejarawan yang jujur mesti akan tahu motif-motifnya Alfonso itu. Pokoknya jantung umat Islam di mana? Itu kan? Itu yang kita hancurkan. Yang kedua, jamaah haji. Itu kapalnya dibakar, ya toh, orangnya dibunuh, sebagiannya jadikan budak, kan gitu kan? Hartanya ditenggelamkan atau dibawa. Tidak mungkin ditenggelamkan, mesti diambil itu ya. Jadi begitu. Menurut saya kira-kira begitulah. Ya kalau saya sih mau fokusnya di abad 16 ya, memang seperti itu ya. Abad 16 ya sampai Ratu Kalinyamat lah, sampai Ternate. Di Ternate itu saya baca tulisannya siapa itu? Ada namanya pelancong Inggris namanya Sir Francis Drake ya. Ada di YouTube ada. Maksud saya di Wikipedia ada. Itu mengatakan bahwa di situ itu pembesar-pembesarnya orang Turki. Kita Ternate itu. Dia yang mengatakan, bukan kita. Gitu nih. Itu pada tahun 1579 ketika dia mengunjungi Ternate. Itu dari Inggris. Jadi pelancong Inggris yang datang ke kerajaan Ternate. Jadi sesungguhnya seperti yang dikatakan Ibnu Battuta, nyambung bahwa di daerah Kepulauan Sulawesi itu sudah banyak orang-orang Turki yang ada di sana. Mereka melayani dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Itu mereka berkulit berambut seperti rambutnya orang Turki dan sebagainya. Itu disampaikan di Rihlah Ibnu Battuta. Bisa kita baca di mana-mana. Kira-kira begitu.